Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sanjay TV, TV-nya orang Bukit Tinggi. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu anggota DPRD Kota Bukit Tinggi. Kebetulan hari ini sudah hadir di studio kita Bapak Nofrizal Usra atau akrab dipanggil Pak Cai. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang, sehat-sehat. Alhamdulillah. Nih Pak Cai, kita bercerita sedikit ini. Dunia politik itu dinilai seksi bagi masyarakat ya. Kapan nih Pak Cai ini bisa diceritakan dong? Kapan Pak Cai terjun ke dunia politik dan sebelumnya berkiprah di profesi apa begitu? Oke. Kita terjun ke dunia politik diawali tahun 87. Wah, belum lahir lagi saya tuh Pak. Cukup lama ya. 87 kita mulai di Golkar. Kita berkiprah di Golkar melalui embrio-embrio yang ada, termasuk ada di sana AMPI, KNPI, dan saya kebetulan landasan saya itu PPM, Pemuda Pancamarga. Iya betul. Kebetulan tahun 95 itu saya ketua PPM Kabupaten Agam. Jadi kita sudah berkiprah dari 87. Kalau tahun 87 itu tidak ada pembatasan bagi pegawai ya untuk ikut di partai. Saya potong dulu. Memang waktu itu pegawai apa? Saya sampaikan juga. Saya berangkat dari guru. Oh, guru. Ya, guru. Jadi saya dari guru mulai dari tahun 83. Iya betul. Berakhir 2017 kemarin ya. 17 kemarin. Ya, jadi saya sambung lagi yang tadi. Jadi saya masuk di partai 87. Saya sudah di Golkar. Kemudian tahun 97 saya ikut di legislatif. Dari kalau dulu ada jalur ya. Iya. Jalur A namanya. Kalau di Golkar jalur A. Jadi saya duduk di DPRD Kabupaten Agam. Oh iya. Tahun 97. Kemudian terjadi reformasi. Maka juga berubah suasana dan saya juga ikut kena imbasnya juga. Yeah. Kita berhenti dari dunia politik dan saya memutuskan untuk kembali ke basic. Guru ya. Saya kembali ke guru di tahun 2000 ya. Yeah. 2000 saya kembali jadi guru. Mulai dari SMA 2, SMA 4, kemudian di SMP 4 jadi kepala sekolah di sana, kemudian terakhir pindah di SMP 5 Bukit Tinggi, dan berakhir di sana. Saya percepat juga pensiunnya, karena seharusnya saya pensiun di 2021. Saya ambil waktu itu 2016 saya udah usul pensiun, dipercepat. Keluar 2017 saya langsung pensiun dan saya langsung masuk partai. Kebetulan yang mengajak itu cuman partai PAN. Yang lain belum ada waktu itu ya? Belum ada. Jadi saya masuk PAN. Saya ikut kembali terjun ke politik dan kembali ke masyarakat. Ya kita tentu mengikuti jalur politik lah. Dan saya ikut juga menjadi caleg dan alhamdulillah terpilih di 2019 ya. Jadi saya termotivasinya secepat pensiun masuk politik karena memang kita melihat di reformasi ini pendidikan ini betul-betul luar biasa. Ya mungkin seperti badai juga lah, mengalami badai reformasi lah pendidikan, termasuk dari kurikulum yang dikeluarkan. Itu memang kita melihat seperti pendidikan ini diacak-acak. Iya betul. Jadi dengan dasar itu saya ingin masuk ke dunia politik untuk mencoba mengapakan di sisi pendidikan. Cuman ya karena DPRD Bukit Tinggi ya kita cuman bisa di DPRD Kota Bukit Tinggi. Tapi alhamdulillah ada beberapa hal yang barangkali sisi-sisi yang diperbaiki, masalah pendidikannya.
terutama kalau masalah bangunan. Kalau kita melihat pembangunan untuk gedung infrastrukturnya sudah bagus. Sudah bagus. Cuma perlu lagi peningkatan. Termasuk ini yang SDM perlu dilanjutkan. Kemudian SDM ini kendala ini sekarang. Kita melihat juga action dari pemerintah ini. Ya. Mengenai mengatasinya. Karena sekarang ini lagi gentingnya keadaan guru ya. Karena tahun 87 87 sampai 94 itu pengangkatan guru ini bukan galodo tapi udah tsunami. Iya. Karena memang siapa yang tamat langsung cuman dengan dua beliau ya saya diangkat. Diangkat jadi PNS waktu itu ya. Luar biasa. Nah, dalam rentang waktu reformasi ini pertambahan jumlah sekolah yang luar biasa, ditambah lagi guru yang sudah pensiun. Iya. Ini rasanya memang perlu ini disikapi cepat oleh pemerintah. Iya, betul sekali. Karena nanti kalau enggak kekurangan guru luar biasa. Buktinya sekarang lihatlah sekolah. Tingkat SMP dan SMA, guru itu udah mengajar di atas 30 jam. Betul. Nah, ini enggak manusia lagi, enggak manusiawi ya. Iya. Karena guru itu diapakan sebetulnya 18 jam. 18 jam ya normalnya ya. 30 jam bisa, guru bisa ngajar 30 jam, 40 jam, 50 jam pun bisa guru. Artinya Bapak Cai sendiri memang menyuarakan dari kelompok pendidikan ya, dan kemudian setelah masuk nih duduk di kursi hangat di DPRD Bukit Tinggi ini, apa yang telah dilakukan Pak Cai sendiri terhadap dunia pendidikan sendiri? Kita mencoba mengajak kawan-kawan untuk memahami pendidikan itu secara detailnya, terutama di sisi SDM, kemudian infrastrukturnya. Nampaknya memang kendala itu tidak segampang yang kita pikirkan. Memang butuh semacam kesepakatan lah, pemahaman yang sama terhadap pendidikan itu. Betul. Karena kita melihat sekarang di pendidikan ini sudah ditarik-tarik masuk ke area apa ya, area politik. Ini tidak bisa kita tutupi. Nah, untuk itu kita mengharapkan lah pendidikan ini dulu kita apakan, lepas dari dunia politiknya, kita berikanlah kesempatan untuk anak-anak kemenakan nawakku supaya mendapatkan pendidikan yang benar. Jadi pemerintah harus adil secara khusus terhadap dunia pendidikan ini. Sangat adil, harus adil. Harus adil. Harus adil. Pak Cai, tentang saat ini Pak Cai melihat seperti apa terkait tadi infrastruktur sudah bagus, kemudian SDM sudah mulai membaik. Terkait gaji atau sebagainya untuk honorer di Kota Bukit Tinggi seperti apa nih Pak Cai melihat? Kita Bukit Tinggi kan sudah, nah ini alhamdulillah lah kita masuk, guru-guru honor sudah dihargai, sudah dihargai UMR ya, tapi ini terbatas di negeri. Di negeri ya. Mudah-mudahan ini menjangkau untuk yang swasta. Kita mengharapkan seluruh yang namanya guru itu dihargai, dihargai dengan gaji yang barangkali sedikit layak lah. Nah, layak itu tuh diukur dengan UMR. Maka kita mengharapkan pemerintah memberikan UMR yang sesuai standar lah. Dan ini jangan kita apakan. Saya sudah sampaikan tadi, guru ngajar itu 50 jam bisa. Tapi apa yang diberikan itu? Iya, betul sekali. Karena staminanya tidak mungkin seperti itu. Guru ini kan manusia juga. Batasnya cuman kalau menurut para profesor dan dunia kesehatan itu tenaga guru itu hanya 18 jam. Betul sekali. 1 minggu. Nah, sekarang diwajibkan 24 jam, oke. Tapi sekarang udah melampaui. Udah 30 jam. Di 30 jam ya. Luar biasa. Jadi kita harapkan ini pemahaman dari pemerintah supaya memperhatikan keberadaan guru ini. Karena tanpa guru yang qualified, tanpa guru yang barangkali yang segar lah. Kalau udah lebih 24 jam tak segar lagi. Iya. Nah, kadang-kadang jangan-jangan buku aja yang di depan atau tugas saja yang banyak bagaimana. Padahal sekarang kita lihat Mas Menteri ini kan menyampaikan pendidikan merdeka. Kita tidak lihat juga pendidikan. Artinya gurunya tidak jadi merdeka jadinya. Tidak jadi merdeka ya. Nah, karena memang kita melihat pendidikan kita memang jauh lagi dari yang diharapkan. Karena kita melihat di masih saya rasa Indonesia ya secara umum. Bahasanya pendidikan itu klasikal juga. Pembelajaran itu masih klasikal. Padahal dalam dunia
pendidikan itu sudah berkembang. Bahwasanya anak-anak ini tidak bisa dikalifikalkan Iya, betul. karena sesuai dengan bakat dan talenta caranya belajar. Caranya belajar ya. Ya. Ada artinya mengikuti zaman ya cara belajarnya. Kemudian kita mendengar dan membaca bahwa Pak C juga aktif sebelumnya di PGRI ini ya. Bisa dijelaskan tentang itu? Masih karena terlalu banyak juga apa aja kan. Saya di ketua ini kan. Iya. Ketua PGRI, saya juga ketua PGRI. Diamanahkan dari 2010. Maaf, kita sudah diamanahkan 2005 sampai 2020 kemarin kita undang diri karena udah tujuan ke politik, kita undang diri. Alhamdulillah ini perjuangan kita bersama PGRI ini sudah luar biasa. Supaya diketahui juga PGRI memperjuangkan itu sertifikasi guru. Iya. Itu awal dari perjuangan PGRI yang kemudian kita memperjuangkan 18 jam mengajar sampai sekarang aturannya sudah keluar, tapi terkait lagi dengan keterbatasan guru pegawai yang ada di sekolah. Nah, ini alasan dari sekolah barangkali yang tidak membutuhkan, ditambah regulasi regulasi yang dibuat oleh edaran-edaran permen ini. Padahal secara undang-undangnya guru itu cuma 18 jam mengajar. Iya. Kalau Pak Cai melihat seperti apa nih PGRI di Kota Bukit Tinggi sekarang? Alhamdulillah PGRI yang ada sekarang dilanjutkan oleh Bapak Haji Heru Estanawa. PGRI konsisten memperjuangkan hak-hak guru dan keberadaan guru. Dan ini kita mengharapkan juga seluruh pengurus PGRI lah untuk memperhatikan hak-hak guru, karena memang kadang-kadang kalau tidak diapakan yang kita sedihkan ini di swasta. Ini maaf saja pengurus swasta, anak-anak kita tahu bayarannya cukup mahal, sementara guru yang di sana dikasih gajinya luar biasa rendahnya. Betul sekali. Tidak UMR, apalagi yang di SD. Ada beberapa sekolah itu yang saya lihat menafid itu, tapi ternyata gurunya tidak menafid untuk diberikan Betul gajinya. sekali. Nah, ini mohon juga kita imbau juga PGRI tetap mengontrol ini. Pak Cai sendiri sudah menyuarakan ya di tingkat di dunia politik, baik itu di tingkat daerah Kota Bukit Tinggi. Nah, ke depannya niat apa dari Pak Cai sendiri ke depannya? Kita konsisten untuk perjuangan pendidikan. Di samping itu juga tentang kemaslahatan umat lah. Karena masih kita tidak tutup mata juga. Iya, betul. Melihat perkembangan sekarang baik secara ekonomi, sosial. Nah, ini kita butuh perjuangan untuk kedepannya. Jadi saya mohon doa juga bagi sama masyarakat untuk berikan kekuatan untuk mampu menyuarakan suara-suara masyarakat ini untuk disuarakan di ruang-ruang DPR ini. Oke. Baik, pemirsa Sanjay TV, semoga niat baik dari Pak C sendiri menyuarakan ya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang aktif di dunia pendidikan bisa terrealisasi dengan baik, dan sudah seharusnya negara hadir untuk memperhatikan secara khusus dunia pendidikan ini agar generasi bangsa Indonesia cemerlang dan lebih baik lagi. Baik pemirsa, mungkin itu saja bincang-bincang kita pada hari Mungkin ini. tambah pakai ya. Silakan. Ini barangkali ini disampaikan juga pemahaman kita bersama bahwasanya pendidikan kita ini masih jauh dari yang kita harapkan, dan ini butuh pengertian dari semua kita, termasuk masyarakat, pemangku jabatan pemerintah, dan juga para pelaksana pendidikan itu sendiri. Karena melihat contoh satu saja, kita melihat dilarang membuang sampah, ternyata sampahnya tetap bertumpuk. Berarti masyarakat kita ini memang tidak bisa membaca atau bagaimana? Iya, betul. Nah, jadi pemahaman itu pendidikan kita masih jauh dari yang kita harapkan. Untuk itu mari kita dukung untuk perbaikan pendidikan ini ke depannya, baik secara SDM, infrastruktur, dan pemerhatian pemerintah terhadap pendidikan itu sendiri. Itu iya, artinya memang kita harus bersama-sama ya memajukan Kota Bukit Tinggi ini, harus memang dari hal-hal yang kecil, yaitu dunia pendidikan ya. Baik pemirsa, mungkin itu saja bincang-bincang kita hari ini. Saya Kim mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.